Terlepas dari seberapa efektifnya seseorang, suatu saat dia pasti akan pernah mendapat kritik dari orang lain. Demikian juga dengan sebagian besar orang, semakin tinggi posisi yang mereka peroleh dalam jenjang karirnya, semakin besar kemungkinan orang lain untuk menemukan celah kelemahannya. Itu adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi dalam perjalanan karir kita. Upaya yang terbaik adalah belajar menerima kritik dan menghadapinya daripada berusaha menghindarinya dengan sia-sia. Bill Blount, seorang eksekutif dari Power Motive Corporation, mengatakan bahwa menerima kritik itu sehat. Hal itu akan memberi Anda selingan untuk mengintrospeksi diri, dan merupakan kesempatan untuk perbaikan. Seorang pimpinan umumnya mendapatkan kritik hampir dari semua orang, baik kritik yang dianggap pantas maupun yang tidak pantas. Bila pemimpin tersebut mencoba menanggapi semua kritik yang diterimanya, tentunya itu akan menghabiskan seluruh waktunya. Oleh karena itu sangat disarankan bahwa saat menghadapi kritik, pertimbangkanlah sumbernya. Belum tentu semua orang memberi kritik dengan tulus. Ada kalanya seseorang memberi kritik untuk menutupi kelemahan dirinya. Kritik dapat membuat Anda marah atau bereaksi negatif, meskipun Anda mungkin pantas mendapatkannya. Ingatlah, ketika Anda diselimuti oleh kemarahan, kemampuan berpikir secara rasional Anda akan menurun. Dan hal itu dapat menurunkan kemampuan Anda dalam membuat keputusan yang baik dan benar. Simak, pahami, dan praktekkanlah langkah-langkah berikut ini, agar dapat meminimalkan reaksi negatif Anda. Yang pertama, jangan menyerang balik. Sikap defensif membuat seseorang terlihat bersalah. Cobalah untuk bersikap tenang dan mengurangi ketegangan dengan duduk bersandar ke belakang untuk menghindari reaksi berlebihan. Yang kedua, jika memungkinkan, segera luangkan waktu untuk membicarakan tentang kritik tersebut. Menunda untuk membicarakannya bisa saja membuat keadaan selanjutnya menjadi kurang terkendali. Jika komentar atau kritik itu dinyatakan secara langsung di hadapan Anda, saat itu juga tanyakan, apa yang Anda maksud dengan itu? Pastikan untuk bertanya dengan ekspresi wajah dan nada suara yang rileks. Kemudian diam dan biarkan orang tersebut menjawab. Jika jawaban atau penjelasannya kurang jelas, tanyakan lagi, saya masih belum yakin apakah saya mengerti. Tolong jelaskan lagi maksud Anda. Apabila diperlukan, tanyakan untuk ketiga kalinya. Seringkali dibutuhkan 3 pertanyaan untuk sampai ke inti permasalahan yang ingin disampaikannya. Kebanyakan orang lebih berani memberikan kritik secara tertulis, karena mereka merasa aman melakukannya. Yang ketiga, dengarkan penjelasannya untuk menemukan inti permasalahan yang menyebabkan timbulnya kritik. Lakukanlah sikap mendengar secara efektif untuk menemukan data dan fakta penting terkait. Yang keempat, jangan berlama-lama untuk mengevaluasi kritik yang ada. Dengan mempertimbangkan hubungan kerja, hubungan pribadi, situasi dan dampak selanjutnya terhadap bagian, departemen, dan perusahaan, jika kritik itu benar dan pantas, segera putuskan bagaimana membuat perubahan perbaikan. Dan jika kritiknya itu tidak pantas, segera singkirkan. Yang kelima, evaluasi diri Anda dengan jujur. Apakah kritik yang disampaikan tersebut valid? Pertimbangkan keluhan yang dibuat orang tentang Anda. Kadangkala kelemahan atau masalah mereka sendiri yang mereka transfer ke Anda. Lihatlah dan periksa akurasinya. Apabila hal itu benar dan pantas, tanggapi keluhan tersebut dengan serius, namun jangan menjadikannya sebagai masalah pribadi. Yang keenam, jika kritik yang disampaikan ternyata tidak benar, dengan bukti yang cukup, Anda bisa menyangkal dengan sikap yang tenang. Selanjutnya Anda bisa mengabaikan tuduhannya, namun tetap bersikap positif dengan tidak menjelek-jelekan orang yang berbuat salah kepada Anda. Yang ketujuh, pahamilah bahwa belum tentu semua orang menyukai Anda. Adalah sebuah kenyataan dalam hidup ini, bahwa sangat jarang ditemukan adanya pribadi yang disukai oleh semua orang, dan terkait hal itu, banyak hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Sadarilah fakta tersebut dan kondisikan diri Anda untuk tetap bersikap positif dalam menanggapinya. Ketika Anda meminta umpan balik, Anda harus siap untuk menerima kritik. Ingatlah bahwa kritik mungkin akan sedikit menyakitkan. Anda mungkin dipermalukan, bahkan dihina, tetapi Anda tidak boleh bereaksi berlebihan.
Jika Anda benar-benar ingin memberi contoh dalam menjaga jalur komunikasi yang profesional, tetaplah bersikap positif terhadap kritik. Jangan mengambil tindakan apapun yang terlihat seperti pembalasan. Tetaplah mendengarkan dengan aktif dan berterima kasih untuk setiap kritik yang telah Anda terima. Selain cara bersikap ketika Anda menerima kritik seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan apabila Anda juga ingin menyampaikan kritik kepada orang lain. Pertama, jangan terlena untuk terus-menerus berusaha mengkritik atasan atau siapapun, terutama jika mereka secara khusus meminta umpan balik dari Anda. Apabila Anda merasa perlu untuk mengkritik, sampaikan inti permasalahannya sesuai pendapat Anda, dan berhentilah mengkritik lebih lanjut. Kedua, jangan mengkritik di depan umum. Percakapan harus hanya di antara orang-orang yang terlibat langsung. Idealnya Anda dan orang yang akan Anda kritik saja. Ketiga, ingatlah, bahkan mereka yang menyatakan bersedia menerima kritik secara terbuka, belum tentu bersungguh-sungguh dapat menerimanya. Keempat, pertimbangkan motivasi Anda sebelum menyampaikan kritik. Jika itu untuk membalas, atau supaya terlihat pintar, atau bahkan untuk secara khusus menyenangkan seseorang, segera batalkan dan lupakan hal itu. Ini tidak akan berhasil. Kelima, berprestasilah dengan baik dalam pekerjaan Anda, sehingga orang lain akan menghormati pendapat Anda. Keenam, jangan mempublikasikan kritik Anda kepada seseorang, kecuali apabila Anda berada dalam kondisi yang menuntut hal itu perlu dilakukan. Ketujuh, tindak lanjuti kritik yang Anda sampaikan dengan sesuatu yang positif. Misalnya, sesuatu yang dapat merupakan kontribusi aktif Anda untuk menyelesaikan masalah. Demikian pembahasan kita mengenai sikap yang perlu dilakukan dalam menghadapi kritik terhadap Anda, dan juga apa yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda ingin mengkritik orang lain. Silakan mempraktekkannya dan semoga bermanfaat. Mari kembangkan wawasan Anda dan membangun pribadi yang sukses bersama kami. BWI, Bright World International.